Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Bu Ella Sisana selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal di KPP Pratama Palembang Ilir Barat yang menjadi lokasi kami mahasiswa PKL D1 Pajak tahun 2019 selaku dan juga selaku pembimbing PKL selama kami berada di sini dari tanggal 31 Agustus sampai hari ini 25 September 2020. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil laporan kami yang berjudul Efektivitas Penerapan e-Bupot terhadap kemudahan pelaporan SPT Massa dan pembuatan bukti potong PPh Pasal 23 dan atau Pasal 26 di KPP Pratama Palembang Ilir Barat. Selanjutnya, kelompok kami terdiri dari dua orang anggota. Yang pertama yaitu saya sendiri Muhammad Yoga Setiawan dan teman saya Sani Atala Herbi Putra. Selanjutnya, untuk outline laporan kami itu akan dibagi menjadi 4 bagian. Bagian pendahuluan dan bagian landasan teori dan tinjauan kantor akan disampaikan oleh teman saya Sani, sedangkan bagian pembahasan dan penutup akan disampaikan oleh saya sendiri, Muhammad Yoga Setiawan. Kepada saudara Sani, bagian pendahuluan dan landasan teori dan tinjauan kantor kami persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari laporan yang telah kami buat. Itu, pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Dalam mencapai target pajak yang semakin tinggi itu, diharapkan pencapaian penerimaan hasil pemeriksaan menjadi semakin besar, karena kepatuhan wajib pajak yang tinggi diperoleh melalui hasil pengawasan dan pemeriksaan yang efektif, serta pemahaman wajib pajak dalam proses bisnis perpajakan baik pelaporan dan pembayaran pajak. Untuk mencapai itu semua, seperti yang tertuang dalam aturan pada Kep 368-PJ-2020 yang berhubungan langsung dengan Per 04-PJ-2017 tentang penyampaian SPT Massa PPh Pasal 23 dan atau Pasal 26 serta bukti pemotongannya, mewajibkan wajib pajak untuk melaporkan SPT Massa dan membuat bukti potong. Maka, diperlukan suatu rancangan aplikasi pelaporan digital dengan kualitas yang baik agar memudahkan wajib pajak untuk membuat dan melaporkan SPT Massa PPh Pasal 23 dan atau Pasal 26. Dalam rangka mewujudkan kemudahan pelaporan, maka aplikasi pelaporan tersebut harus diperhatikan agar dapat memudahkan wajib pajak dan meningkatkan penerimaan pajak. Selanjutnya, tujuan dan manfaat laporan, yaitu yang pertama untuk memenuhi salah satu dari syarat kelulusan program studi D1 Pajak Politeknik Keuangan Negara STAN. Yang kedua, untuk mengetahui efektivitas penerapan aplikasi e-Bupot terhadap kemudahan pelaporan SPT Massa dan pembuatan bukti potong PPh Pasal 23 dan atau Pasal 26 di KPP Pratama Palembang Ilir Barat. Ruang lingkup pembahasan penulis berpusat pada pengamatan penerapan Per 04-PJ-2017, Kep 368-PJ-2020, dan efektivitas aplikasi e-Bupot terhadap kemudahan pelaporan SPT Massa dan pembuatan bukti potong PPh Pasal 23 dan 26 di KPP Pratama Palembang Ilir Barat. Rumusan masalah yang diambil oleh penulis yaitu apakah penerapan aplikasi e-Bupot mempermudah proses pelaporan SPT Massa dan pembuatan bukti potong PPh Pasal 23 dan atau Pasal 26. Lalu selanjutnya bagian landasan teori dan tinjauan kantor. Di sini kami akan menjelaskan sedikit pengenalan kantor. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat merupakan satu dari 331 kantor pelayanan pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang tersebar di Indonesia. KPP Pratama Palembang Ilir Barat bertanggung jawab langsung kepada
Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung yang berkedudukan di Palembang. Alamat kantor KPP Palembang Ilir Barat sendiri yaitu beralamat di Jalan Tasik, Kambang Iwa, Palembang dengan kode pos 30135, satu gedung dengan Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung dan KPP Madya Palembang. Untuk wilayah kerja KPP Pratama Palembang Ilir Barat sendiri yaitu meliputi 6 kecamatan di Kota Palembang, yaitu Ilir Barat 1, Ilir Barat 2, Bukit Kecil, Sukarami, Alang-Alang Lebar, dan Gandus, yang terdiri dari 324 rukun warga dan 1.338 rukun tetangga dengan jumlah penduduk 592.158 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki 363.100 dan perempuan 291.527. Untuk luas wilayah kerja KPP Pratama Palembang Ilir Barat yaitu 190.730 km kuadrat dengan batas-batas bagi berikut. Di bagian utara Kecamatan Talang Kelapa Banyuasin, bagian selatan Sungai Musi, bagian barat Kecamatan Talang Kelapa Banyuasin, dan bagian timur Kecamatan Ilir Timur 1 Palembang. Sumber daya manusia yang pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat sendiri yaitu dikepalai oleh seorang kepala kantor pajak Pratama yang membawahi sebanyak 131 orang pegawai per 22 September 2020. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai landasan teori. Definisi EBUPOT. Perangkat lunak yang disediakan di laman milik Direktorat Jenderal Pajak atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang dapat digunakan untuk membuat bukti pemotongan, membuat dan melaporkan SPT massa PPh pasal 23 atau 26 dalam bentuk dokumen elektronik. Aplikasi EBUPOT hadir karena beberapa alasan, yaitu memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk membuat dan melaporkan SPT massa PPh pasal 23 dan atau pasal 26, memberikan kepastian hukum terkait status dan keandalan bukti pemotongan, dan demi peningkatan pelayanan kepada wajib pajak pemotong PPh pasal 23 dan atau pasal 26. Lalu tanda tangan elektronik dan sertifikat elektronik. Tanda tangan elektronik sendiri yaitu tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Sedangkan sertifikat elektronik yaitu sertifikat yang bersifat elektronik yang membuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau penyelenggara sertifikasi elektronik. Selanjutnya, syarat menggunakan aplikasi EBUPOT. Wajib pajak harus memiliki EVIN dengan datang langsung ke KPP untuk meminta aktivasi EVIN, dan KPP mengirim EVIN ke wajib pajak. Wajib pajak akan menggunakan EVIN untuk mendaftarkan akun DJP online pada website www.pajak.go.id. Login ke DJP online pada website www.pajak.go.id dengan menggunakan akun yang telah didaftarkan, dan wajib pajak akan dapat menggunakan aplikasi EBUPOT pada DJP online setelah memiliki sertifikat elektronik, dengan catatan bagi pengguna baru EBUPOT harus melakukan proses aktivasi fitur layanan EBUPOT pada menu profil. Selanjutnya, skema penggunaan aplikasi EBUPOT. Wajib pajak datang langsung ke KPP untuk meminta pembuatan digital sertifikat. Setelah proses pembuatan selesai, maka KPP memberikan sertifikat digital ke wajib pajak. Selanjutnya, wajib pajak masuk ke website www.pajak.go.id di menu EBUPOT PPh 2326 atau 26 dan melakukan proses pengadministrasian pajak sesuai yang diinginkan. Misalnya, membuat bukti pemotongan PPh 23 atau 26. Berikut tata cara penggunaan aplikasi EBUPOT.
Langkah pertama, login ke website www.pajak.go.id dengan menggunakan username dan password masing-masing. Langkah kedua, jika wajib pajak merupakan pengguna baru EBUPOD, maka perlu mengaktifkan fitur EBUPOD dengan masuk ke pilihan aktivasi fitur layanan dalam kolom profil. Langkah selanjutnya, masuk ke kolom lapor dan pilih pra pelaporan. Kemudian, klik logo EBUPOD. Selanjutnya, lakukan pengadministrasian perpajakan yang wajib pajak inginkan. Selanjutnya, tata cara pembuatan bukti potong PPh pasal 23 pada aplikasi EBUPOD. Langkah pertama, masuk ke bagian bukti potong PPh pasal 23 pada aplikasi EBUPOD yang berisi tampilan seluruh bukti potong PPh pasal 23 yang telah dibuat. Terdapat beberapa pilihan dalam bagian tersebut, pilih buat baru. Lalu, laman akan berganti ke perekaman bukti potong baru. Kemudian isilah identitas wajib pajak yang dipotong. Selanjutnya, masih di laman yang sama, masuk ke bagian dokumen untuk mengisi dasar pemotongan atau memilih pilihan antara tanpa fasilitas, PPh pasal 23 dibebaskan dari pemotong berdasarkan surat keterangan bebas, dan PPh 23 pasal 23 ditanggung oleh pemerintah. Selanjutnya, isilah kode objek pajak, jumlah penghasilan bruto, dan tarif PPh yang dipotong. Langkah selanjutnya, masukkan data identitas pemotong pajak dan klik selesai. Maka, bukti potong yang telah dibuat akan ditampilkan seperti tampilan pada langkah pertama. Wajib pajak juga dapat mengupload bukti potong PPh pasal 23 atau 26 yang telah dibuat dalam bentuk file Excel dengan mengklik pilihan Unggah bukti potong. Selanjutnya, tata cara pembuatan bukti potong PPh pasal 26 pada aplikasi EBUPOD. Langkah pertama, masuk ke bagian bukti potong PPh pasal 26 pada aplikasi EBUPOD yang berisi tampilan seluruh bukti potong PPh pasal 26 yang telah dibuat. Terdapat beberapa pilihan dalam bagian tersebut, pilih buat baru. Langkah kedua, lakukan pengisian identitas wajib pajak yang dipotong. Langkah ketiga, masukkan dokumen referensi atau klik pilihan antara tanpa fasilitas, PPh pasal 2 dikenakan tarif sesuai perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B, dan PPh pasal 26 ditanggung oleh pemerintah atau DTP, sesuai ketentuan pemotongan yang berlaku. Langkah selanjutnya, lakukan input dasar pemotongan. Lalu, masukkan objek pajak, jumlah penghasilan bruto, perkiraan penghasilan neto, dan tarif untuk menentukan besaran PPh yang dipotong. Langkah selanjutnya, masukkan data identitas pemotong pajak dan klik selesai. Maka, bukti potong yang telah dibuat akan ditampilkan seperti tampilan pada langkah pertama. Lalu langkah yang selanjutnya yaitu tata cara melaporkan SPT masa PPh pasal 23 dan pasal 26 pada aplikasi EBUPOD. Yang pertama yaitu lakukan persiapan pelaporan SPT dengan menginput bukti penyetoran terlebih dahulu pada pilihan input bukti setor. Lalu klik pilihan lengkapi untuk melengkapi pelaporan SPT masa. Wajib pajak akan ditampilkan laman pelengkapan SPT. Isilah identitas SPT dan identitas memotong pajak. Lalu tambahkan bukti penyetoran pada SPT yang ingin dilaporkan. Lakukan pengisian lampiran 1, lampiran 2, dan induk SPT pada SPT masa tersebut. Langkah selanjutnya masuk ke bagian kirim. Untuk mengirim SPT, pilih pilihan kirim. Selanjutnya, lakukan penandatanganan elektronik oleh wajib pajak dan selesai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Yoga. Terima kasih.
Baiklah, untuk bagian pembahasan akan saya jelaskan. Bagian pembahasan yang pertama yaitu adalah identifikasi efektivitas penerapan aplikasi eBupot terhadap pelaporan SPT massa PPh pasal 23 dan atau pasal 26 KPP Pratama Palembang Iliri Barat. Nah, fokus dalam penelitian kami ini adalah mengidentifikasi tentang efektivitas penerapan aplikasi eBupot tersebut terhadap kemudahan wajib pajak dalam melaporkan dan atau membuat bukti potong PPh pasal 23 dan atau pasal 26. Untuk itu, identifikasi penerapan aplikasi tersebut adalah bagian dari bagian dari proses yang dilakukan dalam proses pengadministrasian PPh pasal 23 dan atau pasal 26 dengan data yang telah tersedia di lapangan. Nah, pelaporan SPT massa sendiri ini dan pembuatan bukti potong itu sebenarnya dibagi menjadi dua cara. Yang pertama yaitu dalam bentuk formulir kertas dan yang kedua yaitu dalam bentuk pelaporan dalam bentuk dokumen digital. Nah, pelaporan menggunakan formulir kertas inilah yang sekarang sebelumnya masih banyak digunakan. Namun pelaporan formulir kertas ini menimbulkan beberapa kerugian. Salah satunya yaitu sangat beresiko terjadi kerusakan dan atau bahkan kehilangan data dari wajib pajak. Nah, pelaporan dengan skema tersebut juga menyulitkan wajib pajak, karena wajib pajak sendiri itu harus datang sendiri ke kantor pelayanan pajak, atau mungkin dia harus mengirimkan melalui pos, atau mungkin mengirimkan melalui jasa ekspedisi, atau jasa kurir, atau mungkin juga diserahkan di layanan pajak di luar kantor. Sedangkan pelaporan dengan skema dokumen elektronik menggunakan aplikasi eBupot ini dinilai lebih baik dibandingkan dengan pelaporan dalam bentuk formulir kertas. Yang pertama, yaitu kita bisa menghindari kerusakan data, baik disengaja maupun tidak. Nah, pembuatan kemudahan tersebut itu tidak dimiliki oleh formulir kertas. Yang mungkin saja pelaporan yang menggunakan formulir kertas itu datanya atau data SPT-SPT lalunya itu bisa terbakar atau hilang. Tapi kalau dokumen elektronik itu sudah terkomputerisasi sehingga tersimpan dalam suatu server yang aman. Untuk yang kedua yaitu wajib pajak juga dimudahkan karena proses pengadministrasiannya tidak perlu dilakukan secara step-step sebelumnya, yaitu menggunakan mengirim langsung ke kantor. Jadi wajib pajak itu bisa mengirimkan atau melaporkan SPT massa dan membuat bupot itu secara digital. Bisa dilakukan di kantor atau dilakukan di rumah seperti skema WFH di zaman sekarang. Sehingga hal tersebut memudahkan wajib pajak untuk melaporkan dan membuat bukti potong. Kemudian yaitu ada identifikasi penerapan Per 04/PJ 2017. Nah, Per 04/PJ 2017 adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang mengatur bentuk, isi, tata cara pengisian, dan penyampaian SPT massa pasal 23 dan atau pasal 26, serta bukti pemotongan. Nah, hal ini sejalan dengan pentingnya kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya, sehingga dasar hukum pelaporan SPT massa dan pembuatan bukti potong itu sudah ada diatur dalam Per 04/PJ/2017. Ada beberapa hal yang diatur dalam undang-undang ini. Yang pertama yaitu tata cara pengisian. Siapa saja yang diwajibkan untuk memotong pasal 23 dan 26, menggunakan formulir kertas atau menggunakan dokumen elektronik, tata cara, syarat, kemudian tata cara pengisian dan tata cara penyampaian SPT massa. Kemudian dalam peraturan ini juga ada kewajiban pengisian SPT massa. Dan bentuk dari SPT massa dan bupot itu sendiri juga dibagi, yaitu formulir kertas dan dokumen elektronik seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, dalam pasal 6 peraturan tersebut, itu mengatur tentang syarat pemotongan yang wajib melaporkan SPT massa dan membuat bukti potong PPh pasal 23 dan atau pasal 26 dalam bentuk dokumen elektronik. Nah, dari
peraturan Per 04 ini kita bisa lihat diperlukan penyempurnaan peraturan tersebut dengan beberapa keputusan lain yang akan dikeluarkan oleh DJP. Yang selanjutnya, keputusan tersebut akan mengatur tentang siapa saja pemotong yang wajib menggunakan aplikasi e-Bupot dan melaporkan pajak SPT masa dan membuat bukti potong PPh pasal 23 dan atau 26-nya secara dokumen elektronik. Yang alurnya nanti dimulai dari penetapan Per 04 PJ 2017 sampai akhirnya dikeluarkan peraturan terbaru yaitu Cap 368 PJ 2020. Kemudian ada alur ketentuan pemotong yang diwajibkan melapor SPT masa PPh pasal 23 dan atau pasal 26. Nah, kewajiban pelaporan SPT masa dan pembuatan bukti potong PPh pasal 23 dan atau pasal 26 ini itu kan dimulai dari Per 04 PJ 2017. Nah, seiring waktu akan diterbitkan beberapa keputusan yang nantinya akan menentukan siapa saja pemotong yang wajib menggunakan ketentuan dari Per 04 PJ 2017. Antara lain, keputusan Cap Dirjen 178 tahun 2017 yang mengatur 15 WP, kemudian Cap 178 2018 yang mengatur 153 WP, kemudian Cap 425 2019 yang mengatur 1745 WP, kemudian Cap 599 tahun 2019 yang mengatur 25 WP, dan Cap 652 tahun 2019 untuk wajib pajak yang terdaftar di 15 KPP tertentu. Kemudian di tahun 2020 diterbitkanlah sebelum Cap 368 PJ 2020 diterbitkan Cap 269 2020 yang mengatur tentang penetapan pengusaha kena pajak yang terdaftar di kantor pelayanan pajak Pratama di seluruh Indonesia sebagai memotong pajak penghasilan PPh pasal 23 dan atau pasal 26. Yang nantinya itu semua alur tersebut itu diwajibkan mengikuti ketentuan dalam Per 04 PJ 2017. Kemudian yang keempat, identifikasi penerapan Cap 368 PJ 2020. Nah, pada 10 Agustus 2020 diterbitkanlah itu Cap 368 PJ 2020 yang menetapkan seluruh wajib pajak baik PKP maupun non PKP yang memenuhi persyaratan menggunakan SPT masa PPh pasal 23 dan atau pasal 26 mengikuti dalam bentuk dokumen elektronik itu sebagaimana diatur dalam pasal 6 yang tadi saya sudah jelaskan, itu sebagai pemotong harus membuat bukti potong dan diwajibkan menyampaikan SPT masa PPh per masa pajak September 2020. Keputusan tersebut juga mengatur tentang wajib pajak baru yang baru mendaftar sejak 1 September atau sebelum 1 September. Nah, dari hal tersebut ada kendala dan masalah pemakaian aplikasi e-Bupot sendiri. Yang pertama yaitu ketidakcakapan teknologi wajib pajak sebagai pengguna layanan e-faktur. Banyak dari wajib pajak sendiri itu memiliki keterbatasan dalam penggunaan teknologi. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kemampuan dan keterampilan dalam melakukan proses komputerisasi. Beberapa pihak tidak dapat mempelajari layanan digital tersebut dalam waktu yang cepat. Dalam kaitannya dengan layanan e-Bupot, kendala ini juga dihadapi oleh wajib pajak, terutama wajib pajak yang memiliki pengetahuan komputerisasi yang rendah. Akibat dari ketidakcakapan teknologi tersebut dari wajib pajak, maka dalam hal menggunakan aplikasi e-Bupot, wajib pajak itu akan melakukan konsultasi secara berulang untuk hal yang sama, baik dengan mendatangi kantor pelayanan pajak maupun secara daring untuk menanyakan masalah yang pada dasarnya sering ditanyakan oleh wajib pajak lainnya. Hal ini menyebabkan proses pelaporan itu cenderung melambat dan para pegawai yang bertugas untuk melayani wajib pajak juga akan kesulitan dalam menghadapi pertanyaan wajib pajak. Kemudian wajib pajak itu kebingungan dalam memahami aturan yang baru dibuat atau kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap aturan baru. Nah, sebelumnya kan sudah diterbitkan Cap 269 PJ 2020. Kemudian tiba-tiba diterbitkan Cap 368 PJ 2020 dalam waktu yang singkat. Nah, hal tersebut membuat wajib pajak itu kebingungan memahami peraturan yang baru saja dibuat. Mengakibatkan lagi konsultasi itu menjadi hal yang sangat sering dilakukan oleh
wajib pajak. Sedikit info, pada tanggal 15 Agustus 2020 pukul 10 waktu Indonesia Barat, KPP pertama Palembang Ilir Barat itu melakukan sosialisasi terhadap aplikasi EBUPOD kepada wajib pajak tertentu melalui Zoom meeting. Namun, waktu sesi tanya jawab, wajib pajaknya tetap menanyakan pertanyaan yang sama yang sudah dijelaskan oleh narasumber. Kemudian user interface laman EBUPOD yang kurang user friendly. Dari poin readability website DJP sendiri itu kurang baik. Misalnya pada bagian petunjuk yang ada di sebelah kiri laman EBUPOD, itu tulisannya terlalu kecil dan sulit dibaca oleh pengguna. Kemudian dari segi kerapian sebenarnya masih banyak font-font, tulisan-tulisan yang tidak rata dan tidak sedap dipandang. Kemudian dari desain dari aplikasi tersebut itu tidak menarik dan cenderung membosankan dengan warna-warna yang monoton. Bahkan font dan logo-logo pilihannya juga kurang baik. Di bagian kolom atas juga ada dari pemilihan menu dashboard, itu warna tulisannya sedikit mengaburkan tulisannya sendiri sehingga sulit dibaca. Kemudian dari laman aplikasi EBUPOD yang masih banyak error. Nah, karena EBUPOD merupakan aplikasi lama dan muncul banyak user baru, pengguna aplikasi EBUPOD maka akan banyak error yang terjadi pada aplikasi tersebut. Melalui pengamatan penulis di forum parpajakan www.ortax.org, di situ dibuatkan forum pertanyaan tentang error aplikasi EBUPOD. Sedangkan dan wajib pajak itu banyak muncul gangguan pesan. Misalnya, pesan kesalahan upload objek. Nah, itu dialami wajib pajak itu saat mengimpor file Excel yang telah ia buat. Dan error tersebut diindikasikan kesalahan pada database Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian ada beberapa wajib pajak yang mengeluhkan tentang tidak bisa diaksesnya laman aplikasi EBUPOD dengan muncul tulisan Glassfish server, your server is now running. Yang terjadi karena kesalahan server sistem aplikasi EBUPOD pada laman DJP Online. Kemudian masih banyak kendala lain seperti tidak bisa dikliknya pilihan untuk menghapus bukti potong yang sudah dibuat dari dan sebagainya. Kendala-kendala tersebut itu forumnya masih aktif sampai waktu sekarang. Kemudian penutup. Kesimpulan. Kesimpulan yang bisa kami tangkap sih dari pembuatan laporan ini adalah berdasarkan hasil dan analisa penulis itu diperoleh kesimpulan bahwa sebenarnya laman aplikasi EBUPOD ini sangat membantu kemudahan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Namun, hal tersebut masih belum optimal atau masih belum efektif sekarang dengan alasan sebagai berikut. Masih banyak WP yang belum memahami aturan perpajakan, kemudian masih banyak WP yang belum memahami teknis penggunaan aplikasi EBUPOD, kemudian tampilan aplikasi EBUPOD yang kurang menarik, dan beberapa faktor lain yang mengakibatkan wajib pajak sulit dalam melakukan pengadministrasian perpajakan, dan juga masih banyaknya kesalahan atau error pada aplikasi tersebut. Saran yang bisa kami berikan yaitu KPP atau DJP itu perlu melakukan sosialisasi dan edukasi secara masif berkaitan dengan peraturan dan juga aplikasi terutama untuk yang terbaru, termasuk juga aplikasi EBUPOD. Kemudian wajib pajak juga perlu menciptakan sebuah video tutorial dan dimasukkan ke dalam kanal sosial media atau YouTube-nya tentang tutorial tata cara pelaporan SPT masa PPh pasal 26 dan pembuatan bukti potongnya. Kemudian dilakukan perancangan kembali struktur user interface laman aplikasi EBUPOD yang digunakan untuk menata tampilan agar lebih user friendly. Kemudian poin keempat dan poin terakhir yang bisa kami berikan yaitu kami mengharap bahwa DJP nantinya akan bisa memperbaiki dan juga meningkatkan kualitas server aplikasi EBUPOD serta melakukan quality control atau quality check secara berkala agar wajib pajak tidak menemukan kendala-kendala yang sama seperti yang mereka temukan sekarang. Demikian penjelasan kami soal laporan PKL kami selama di KPP Pratama Palembang Ilir Barat. Semoga presentasi ini dapat membantu semua pihak yang menonton
Atas salah atau kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Masih